wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyain? Gimana? Malam ini apa ini? Malam ini melaporkan Ahmad Ipoditiro untuk kasus penelantaran anak itu pertama. Kedua, illegal access, yaitu adalah chat yang disebarluaskan, chat pribadi yang disebarluaskan tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Selanjutnya sama Abang Fahmi. Jadi ada dua laporan ya. Yang pertama tentang penelantaran anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita sudah laporkan. Sebetulnya kita nggak akan mau melapor seperti ini sebetulnya ya kan, karena bagaimanapun juga itu adalah ayah daripada anaknya. Tapi karena sudah kelewatan, terpaksa kita laporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang adanya illegal access yang dilakukan oleh seseorang yang tanpa izin, tanpa persetujuan dari pemilik percakapan tersebut telah menyebarluaskan komunikasinya, termasuk data-data pribadi yang ada di dalamnya. Nah, ini kita laporkan dengan Undang-Undang ITE pasal 30 dan pasal 32 dengan ancamannya 8 tahun. Jadi itu yang kita laporkan. Nah, setelah ini kita akan melaporkan juga mungkin di Polres Tangerang terhadap hari Rabu. Ada pelapornya, ada lagi. Jadi ada dua korban, Nikita dan Kak Fitri. Kak Fitri juga akan melaporkan terhadap seseorang yang telah menyebarluaskan komunikasi pribadinya yang ada di WhatsApp HP-nya. Seperti itulah. Jadi ini pembelajaran, jangan coba-coba bermain-main dengan persoalan hukum seperti ini. Itu saya peringatkan sekali lagi. Dan juga laporan Niki terhadap seseorang Dipo tentang penelantaran anak ini juga untuk pembelajaran. Jadi jangan menelantarkan anak. Walaupun Anda bermasalah, itu ada kewajiban. Kewajiban itu bukan persoalan nafkah secara lahiriah, tapi nafkah batin. Kasih sayang seorang ayah itu wajib. Begitu sebaliknya kasih sayang seorang ibu. Jadi ini pembelajaran semua, kita laporkan supaya jadi pembelajaran kepada masyarakat. Jangan coba-coba Anda bermain-main terhadap anak Anda sendiri. Nanti persoalannya adalah persoalan hukum. Jadinya seperti itu. Berapa lama nih Ki Mas Anaknya Dipo ditelantarin? Dari hamil, Dari kalau hamil. terima dari hamil sampai detik ini. Tapi sebetulnya jangan dilihat dari berapa nominal yang dilaporkan ke polisi ya, bukan itu. Tapi lebih ke bagaimana dia memberikan kasih sayang ke anaknya gitu. Atau nggak usah itu dia nanya kayak atau apa tuh nggak pernah. Jadi menelantarkan ini jangan diasumsikan tentang finansialnya, tapi termasuk kepentingan anak itu sendiri, lahir dan batinnya. Itu penting sekali. Nah, kalau ini dibiarkan seorang ayah terus tiba-tiba menelantarkan, tidak pernah melihat dan sebagainya, ini ada persoalan-persoalan hukum jadinya. Itu namanya menelantarkan. Jadi nafkah itu bukan nafkah lahir, tapi nafkah batin juga itu perlu terhadap seorang anak, apalagi anak kecil. Jadi ini pembelajaran buat semuanya. Sebetulnya kita nggak mau lapor lah ya, tapi karena sudah ada sesuatu yang... Karena Dipo usil, nggak bisa dia. Nah, itu mungkin kata aku Niki. masih seksi, terlalu seksi sekarang, aku nggak tahu. Jadi seperti itu. Nik, tapi memang nggak ada komunikasi nih sama Dipo nanyain soal anak gitu. Dipo itu tahun lalu ada telepon, tapi nggak pernah nanya. Cuman kayaknya dia nelfon sama saya nggak diangkat. Mungkin tidak terangkat karena mungkin sudah malam. Gitu. Nggak pernah nanyain soal anak. Sama sekali nggak pernah. Samsek. Tapi secara hukum ya waktu di PA itu kewajiban dia terhadap anak tuh ada teguran? Ada, jadi kalau itu kan saya yang nanganin ya, dari awal isbat nikah dan sekaligus gugat cerai memang saya yang... Jadi terkait dengan pengadilan agama, jadi itu memang kebetulan saya juga yang menanganinya. Kita ajukan isbat nikah sekaligus cerai. Jadi disitulah disahkan pernikahannya Niki dan sekaligus juga diceraikan oleh pengadilan, karena itu namanya isbat nikah sekaligus perceraian. Di situ dihukum untuk bertanggung jawab membiayai nafkah anaknya. Kami tidak mempersoalkan nominalnya ya, karena pengadilan ada sendiri. Karena nggak punya duit juga, jadi nggak dimasalahin nominalnya. Nah, tapi yang jadi masalah itu adalah tanggung jawab nafkah batin. Jadi seperti itu. Yang kami persoalkan itu bukan nafkah lahir ya, bentuk duit bukan. Duit Niki mungkin lebih banyak. Amin. Tapi yang jadi masalah itu adalah nafkah batin seorang ayah terhadap anaknya. Ini yang jadi masalah. Kalau dia mau menyangkal apa, silakan, ada tes DNA kok. Kita siap bawa itu anak. Ini
adalah bukan kepentingan. Niki nggak punya kepentingan di sini, tapi ini anak ini punya kepentingan. Inilah yang kita perjuangkan. Jadi Niki hanya memperjuangkan kepentingan anaknya. Kalau Niki ngapain dia ngurusin beginian? Tapi anak ini perlu kepentingan, perlu nafkah batin daripada seorang ayah. Itu saja. Berarti ini karena dipicu ya kasus kemarin juga ya? Sebetulnya karena pertama dipicu, karena kedua ini adalah berjuang untuk anak ya, biar anak aku nanti kalau dewasa tahu bahwa mimpinya sudah berjuang sampai seperti ini gitu. Tapi anak sendiri suka nanyain aku. Belum, kan masih 2 tahun belum tahu.